Assalamualaikum, halo guys. Ketemu lagi dengan saya, masih di seputaran video reaksi tentang kasus Vina dan juga Eki Cirebon. Yang sampai saat ini masih juga belum selesai dan kasusnya masih terus berjalan. Dan hari ini atau kali ini kita akan sama-sama melihat bagaimana perkembangan kasus Vina Cirebon ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita ke videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Anda semuanya yang sudah mengklik dan juga menonton video saya ini. Saya doakan semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga tentunya rezeki yang berlimpah lagi berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja ke video yang pertama. Dan beginilah jadinya kalau sudah melawan netizen dan kalau netizen sudah bereaksi bakal gawat akibatnya guys. Karena di video-video sebelumnya bagaimana Rasman curhat bahwa dia dibully habis-habisan oleh netizen. Dan kita lihat video yang satu ini. Hari ini bisa kejaksaan ikut di dalam proses ini persidangan dan hakim membuat tertutup. Kenapa Polri yang terus-terusan? Makanya saya agak heran juga Adinda Aiman. Saya Halo. Jadi si Rasman ini ketika seperti yang Anda lihat, ketika dia berbicara itu disamakan dengan omongan apa itu si monyet apa orang hutan bukan ya? Monyet lah. Sebangsa monyet lah. Jadi para netizen ini membuli dan terus membuli si Rasman dengan menyamakan kata-kata Rasman itu sebagai teriakan, mungkin ya maksudnya sebagai teriakan monyet. Ada-ada aja. hanya rindu kali ketemu Bang Sus berdua. Karena saya tahu beliau akan kabar eskrim. Beliau akan bina bertanggung jawab segala tindakan kejahatan di seluruh Indonesia terkait dengan kriminal. Tapi banyak yang saya mau tanya sama beliau. Oke. Ketika kemarin saya Oke, mungkin kita lewat ke video yang berikutnya ya. Itulah akibatnya guys. Kalau macam-macam dengan netizen, apalagi netizen ini tahu kan, kalau ada yang salah di mata netizen dikit aja, habis sudah. Nah ini Bu Widya ya. Iya, satu persatu akan terjawab. Penangkap Jadi yang itu harus nah, dicurigai, ya kan? jadi yang kemarin yang ikut persidangan peradilan ternyata mereka itulah yang menangkap Peggy dan juga menggerebek ke rumah Peggy. Apa boleh ya double kerjaan gitu. Jadi penangkap atau polisi masih yang aktif sekaligus jadi pengacara gitu. Saya kalau untuk ini saya kurang paham boleh atau enggaknya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ada yang tahu apa boleh dua kerjaan sekaligus di dalam kepolisian, selain bertugas sebagai polisi juga sebagai apa ya, pengacara atau praktisi hukum? Apa boleh gitu Harus dikerjakan kedua-duanya? mereka di siapa yang nangkap Peggy Setiawan? Nah ini Kalau saya udah nggak ada, mukanya terlihat jelas. mana yang mau klaim kalau saya bilang cocok logi? Hah? Satu persatu akan terjawab. Mana yang klaim kalau saya bilang cocok logi? Ayo, mana komen? Terjawab kan semua omongan saya itu kan? 100% kan? Mana? Oke, itu video kedua. Dan untuk yang video yang ketiga, kita langsung aja lihat sini ya. Itu zaman dulu kan masihnya apa sih, SMS ya. Ya, ini adalah penuturan Ibu Kartini
terhadap Peggy Setiawan atau mengisahkan bagaimana kepribadian Peggy Setiawan? Ada ujian berangkat, kalau nggak ada ujian Peggy nggak berangkat, biasa kerja gitu. Nah selesai SMP Peggy dibawa ke bapaknya ke Bandung, kata bapaknya tuh udah kerja aja sama bapak di sini katanya gitu. Cuman bapaknya dia ngenalin ke warga situ, ngomongnya Peggy adalah keponakan, soalnya kan bapaknya nikah lagi Pak, jadi dia takut ketahuan sama istri mudanya. Makanya kata saya, Gi kamu kok di Bandung dipanggil keponakan bapak, kenapa? Kata Peggy, biarin mah, barangkali bapak malu, bapak kan di sana punya istri lagi, udah biarin Peggy mah, yang penting Peggy bisa ngasih makan emak, mama sama adik-adik, udah mama jangan pikirin perasaan Peggy, kata Peggy kayak. Dari perkataan atau pernyataan Ibu Kartini ini pun kita tahu kan guys, bahwa Peggy ini adalah orang yang baik, orang yang sangat menyayangi ibunya. Tentunya dia rela mengorbankan perasaannya demi ibunya, demi bisa memberi makan atau menghidupi ibunya. Kita lanjutkan videonya. Itu ya udah, kalau kamunya nerima sih ya biarin, orang tuh mah suatu saat tuh pasti kebongkar. Ya udah kata saya gitu, ya udah. Betul ya, aja biasa. betul kan kata Peggy, suatu saat akan terbongkar. Ya ini melalui kasus ini ya mungkin bukan kejahatan ya, hanya terbongkar maksudnya. Jadi ibu tirinya itu tahu bahwa Peggy ini bukanlah ponakan, tetapi anak kandung bapak siapa? Rudi ya, bukan keponakannya. Tetapi saya salut loh sama Peggy ini. Dia mengorbankan perasaannya. Mungkin aja kan dia sakit hati mengetahui bapaknya punya bini lagi. Kita tidak tahu. Ngirim ke saya setiap minggu 300. Kalau dia nggak kerja full ya, Ma Peggy nggak kerja full, ini kirimnya 200, ya udah nggak apa-apa. Nah kalau dianya nggak kerja ya, Ma di sini belum ada kerja, jadi Peggy nggak ngirim, buat makan aja Peggy dadak ada yang nyuruh ngechat, ya udah nggak apa-apa. Itu mungkin Anda semua juga bisa menilai ya, dari raut wajahnya atau tutur katanya, dari cara dia berbicara. Ibu ini berbicara apa adanya, apa yang ibu ketahui dan apa yang dia alami. Jadi Peggy itu benar-benar berada di Bandung pada saat kejadian dia sedang bekerja. Bagaimana mungkin dia bisa ikut-ikutan dengan geng motor? Ya kan guys? Betul nggak? Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Is that in any way, Pak Prof, untuk merubah hal ini? Karena kan nama polisi. Jadi ini seperti yang Anda sudah tahu, beliau ini adalah yang ditunjuk sebagai ahli pada saat pra-peradilan kemarin, yaitu Bapak Profesor Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA. Diundang di podcastnya Deddy Corbuzier. Kita lihat videonya. Sekarang jadi semakin buruk, Prof. Ya, jadi polisi itu mesti sekolah lagi, Pak. Kalau nggak sekolah lagi, mesti ada pendidikan yang saya bilang. Kayak di Amerika tuh, tiap 2 tahun ada pendidikan naik pangkat atau turun pangkat. Ada sanksi, Pak. Sepanjang itu tidak ada, mereka tidak mau belajar, Pak. Nggak ada sanksi apa-apa. Biarlah saya nggak belajar. Betul juga ya. Kalau kita advokat nggak. Betul juga apa yang Bapak Suhandi ini bilang, kalau oknum kepolisian atau oknum polisi yang penyidik dalam hal ini pada saat nanti kalah, artinya mereka melakukan kesalahan tetapi tidak ada sanksi dari pihak terkait. Jadi mereka tidak ada takut-takutnya, ya kan?
Belajar ketinggalan, Pak. Ketinggalan betul. Maka saya selalu bilang sama mahasiswa saya S3, S2, belajarlah terus tuh. There is no other choice except learning, learning, learning. No other choice. Itu aja. Kalau you nggak mau belajar, ya udah you ketinggalan. Nah, bagaimana? Jadi kita sedih tuh. Sedih bagaimana mau Berarti ini kalau hukum gitu ini. masalahnya bukan hanya di satu kejadian ini, atau masalahnya bukan hanya di kepolisian, kehakiman atau dan sebagainya. Ini masalahnya sudah Polisi, jaksa, hakim, advokat juga. Semua guys. Jangan dibilang hakim itu semua pandai, tidak, Pak. Sepanjang kalau dia masih mau belajar, mungkin masih bagus. Kalau dia sudah Betul. tidak mau belajar lagi, itu bertentangan dengan Egan Early, ahli filosofi dari Jerman. Dia bilang the living law. Hukum itu tiap detik kan berkembang terus. berkembang. Kalau kita nggak mau belajar, mau jadi apa kita? Ya, itu saya paham sih, Prof. Tapi sorry, Prof, saya nanya nih, Prof. Kalau menurut Profesor, apakah kalau ini pertanyaan sebenarnya basi sih, tapi saya harus nanya, apakah faktor uang bisa nolong, Prof? Nah, Tentu. faktor uang tuh, saya rasa masalah uang tuh kejadian di pengadilan atau di polisi itu sangat dominan, Pak. Sangat Dominan pasti Kalau itu. kita kaitkan dengan Alkitab, itu bertentangan dengan 1 Timotius 6 ayat 10. Love of money is the root of evil. Kalau kita lihat dari Al-Quran atau hadis Nabi, apa dia bilang? 2 dari 3 hakim di muka bumi ini matinya pasti masuk neraka. 2 Kita dari ini maunya 3. berbondong-bondong pengen jadi hakim. Apa enggak kita berbondong-bondong pengen masuk neraka? Iya, itu hadis Nabi, Oh my bukan God. saya yang ngomong. Iya. Berbondong-bondong pengen mau masuk neraka guys. Jadi menurut Profesor Sohandi tadi, para kepolisian atau siapapun itu harus belajar lagi guys. Harus menempuh pendidikan lagi, belajar dan terus belajar. Bukan hanya aparat kali ya. Kita semua juga harus terus belajar. Tapi maksud dari Pak Sohandi ini mungkin pendidikan. Tingkat pendidikannya harus terus diperbaharui setiap saat. Oke, kita masuk ke video selanjutnya. Dan pada saat kami datang, kami menerima pun hanya berkas perkara salinan BAP, hanya salinan BAP, posisinya statusnya sebagai tersangka, tidak ada BAP sebagai saksi. Itu, nah itu yang kami persoalkan. Ada panggilan nggak selama 6 tahun itu? 8 tahun itu? Selama 8 tahun? Tidak ada. Tidak Ada panggilan, tidak ada pemeriksaan. Makanya begini, Nggak, alamat rumah tadi itu alamat benar. benar alamat. itu rumahnya ibu. Tapi tidak ada panggilan. Tidak ada panggilan, tidak ada panggilan ke rumah Ibu Kartini, tidak ada. Kan aneh, artinya kalau yakin, apalagi sudah ngambil foto, sudah ngambil kartu keluarga, sudah ditunjukin di. Iya betul juga ya. Kalau kita pikir lebih dalam lagi, mereka kan menetapkan Peggy sebagai tersangka. Kenapa tidak memberikan surat panggilan? Padahal mereka tahu alamat Peggy Setiawan dan mereka juga pernah mengambil sepeda motor Peggy Setiawan yang dijadikan barang bukti itu. Kenapa enggak memberikan surat panggilan dulu, langsung ditangkap aja, ya kan guys? Bandung yang teroris yang jauh yang susah aja kena, apalagi ini seorang di bangunan, apa hebatnya, punya uang berapa sih ngumpet-ngumpet? Iya, Kalau yakin. betul. Nah, bukti polisi tidak yakin. 2016 seminggu setelah kejadian, Pak Budi datang mengambil foto yang hajatan yang kemudian ditunjukkan oleh Kadif Humas. Inilah saya pikir ini foto Foto Peggy kondangan, yang lagi bawa guys. samurai lagi sama Pina, ternyata lagi pagar ayu hajatan kan. Foto itu diambil seminggu setelah kejadian, artinya sudah mempunyai foto. Penyidik kepolisian itu sudah mempunyai foto, Pak Karni, sejak Jadi kepolisian itu mengambil foto kondangan itu pada saat mengambil sepeda motor PG itu. Saat itulah mereka, seminggu setelah itu mereka mengambil foto PG yang waktu kondangan itu.
2016, seminggu setelah kejadian. Tapi pada saat pengumuman DPO 14 Mei 2024, fotonya tetap saja tidak ditampilkan. Kenapa? Kalau memang yakin tampilkan, karena dalam Perkapolri, dalam Perkapolri juga yang namanya DPO itu harus seterang-terangnya termasuk dicantumkan fotonya. Ini tidak, itu pertanda. Sampai Setahu saya yang saya lihat dulu itu waktu DPO ditampilkan itu tidak ada foto ya. Hanya gambar apa ya, topi-topi apa itu nggak jelas, pokoknya nggak ada foto, yang adanya hanya seperti sketsa lah, bisa dibilang gitu. Tetapkan DPO, penyidik itu ragu. Dan ada lagi keraguan penyidik itu ya dibuktikan dengan menemui Saka Tatal 1 minggu sebelum penangkapan. Ya, Saka Tatal adalah mantan terpidana anak itu. Datang anggota polisi yang mengaku dari Polres Ciko, kalau ibu sebut kepala Ciko itu Cirebon Kota, Polres Cirebon Kota, datang menunjukkan 3 foto Peggy alias Perong, ya khususnya termasuk Dani Andi, dengan ciri-cirinya berbeda. Ada lubang kuping antingnya yang besar. Itu makanya ketika ditangkap Peggy Setiawan, fotonya beredar, Saka Tatal ingat, lah kok yang ditangkap ini beda dengan yang waktu ditunjukkan oleh polisi yang mengaku dari Polres Cirebon Kota dan Polda Jawa Barat. Itu penetapan tersangka fix, tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Kemudian terakhir kami mempersoalkan penyitaan ijazah. Ada ijazah SD SMP punya Peggy Setiawan, ada rapot SD SMP, ada kartu Indonesia Pintar juga ikut disita. Itu tanggal 22 Mei. Kemudian kartu keluarga, minta kopinya sih. Kemudian STNK 2 lembar, ya, semua diambil. Itu juga kami persoalkan tidak ada izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam jawabannya tidak mampu menunjukkan surat dalam uraiannya, surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Di dalam pasal 38 ayat 2 memang dalam keadaan mendesak boleh dilakukan penyitaan dulu. Tapi setelah itu harus segera diurus ke pengadilan biar mendapatkan izin. Tapi itu untuk barang bergerak. Bagaimana dengan ijazah? Apakah ijazah barang bergerak? Bukan. Ijazah itu sampai kapanpun. Dan juga tidak mendesak. Orang udah ditangkap kok pelakunya. Ibunya juga keluarganya tidak akan menghilangkan barang bukti. Orang tidak yakin anaknya pelaku. Ya pasrah saja. Nah itulah pelanggaran-pelanggaran yang kami persoalkan. Pelanggaran-pelanggaran penyidik Polda Jawa Barat yang kami persoalkan dalam pra peradilan, dan dijawab semuanya terang benderang tetap terjadi pelanggaran. Sehingga sidang hari ini yang mengagendakan saksi termasuk ahli berpendapat bahwa khususnya penetapan tersangka yang tidak sesuai dengan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi tidak diperiksa dulu sebagai saksi, alat buktinya tidak ada yang saintifik, hanya keterangan saksi, maka kesimpulan penilaian pendapat ahli pidana Pak Suhandi Cahaya tadi bahwa penetapan tersangka itu adalah tidak sah. Begitu Pak Karni. Ya, seperti yang kita dengar tadi, penjelasan dari pengacara Tony ini sangat jelas ya. Seperti mungkin sudah banyak kita dengar atau kita ketahui bahwa tidak ada surat keterangan pada saat para tim penyidik atau polisi menggerebek atau mengambil sepeda motor dan juga ijazah, STNK dan lain-lainnya. Pada saat itu tim Polda tidak pernah menunjukkan surat keterangan kepada Ibu Kartini. Setelahnya pun tidak ada memberikan surat keterangan atau surat penyitaan dari pengadilan. Jadi penangkapan atau pengambilan alat atau barang bukti itu sudah jelas-jelas menyalahi prosedur seperti yang dituturkan oleh pengacara Tony ini. Dan dari bukti-bukti atau kesaksian dan juga pernyataan Pak Tony sebagai pengacara Peggy ini pun saya cukup yakin bahwa Peggy ini akan bebas secepatnya. Kita tunggu saja nanti keputusan pengadilan, yaitu pada hari Senin ya. Kita doakan sama-sama semoga Peggy ini cepat keluar pada hari Senin itu keputusannya,
diputuskan oleh hakim. Semoga hakim memutuskan Peggy Setiawan bebas. Dan nama baiknya pun dipulihkan oleh negara. Tentunya dengan ganti untung, kata Pak Susno 2J, bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Oke guys, sampai di sini dulu video reaksi kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Anda semuanya yang sudah menonton video saya ini sampai habis. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum.